Kristen. Tadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu bangkit hari Minggu. Itu di ayat mana ya? Saya kok nggak ketemu ya, Bang. Kebetulan saya tidak baca Alkitab, saya tidak bawa Alkitab di sini. Jadi itu lagi bareng-bareng aja. Iya, karena gini Bang, kalau kita lihat misalnya di dalam Matius 28 ayat 1, Lukas 24 ayat 1, Markus 16 ayat 1, Yohanes 20 ayat 1. Itu tidak ada yang menerangkan dia bangkit di hari Minggu. Yang diterangkan di situ ketika Maria, ada yang Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan Salome, ada yang mengatakan Maria Magdalena doang yang datang ke kubur. Itu ceritanya berbeda-beda dari 4 Injil itu. Ya, tapi semua mengatakan bahwa ketika mereka sampai di kubur, kuburan sudah kosong, pintu sudah terbuka. Kan begitu. Jadi kan nggak ada dikatakan bahwa dia bangkit di hari Minggu, kan nggak ada. Entah bangkitnya Sabtu sore, ya kan? Nggak tahu. Karena nggak ada yang mengetahui ketika Yesus itu pergi dari kubur. Nah, begitu Bang. Hari Jumat siang, Yesus belum dikubur. Sabtu malam, Yesus dikubur. Sabtu siang, Yesus dalam kubur. Malam Minggu, Yesus dikubur. Minggu siang, Yesus sudah nggak ada dikubur. Jadi kalau kita hitung, hanya ada 2 malam, 1 hari. Dari mana bisa ketemu 3 hari 3 malam? Bahkan kalau kita panjangkan, oke, Jumat kita masukkan. Jumat siang, berarti cuma ada 2 siang, 2 malam. Atau 2 hari, 2 malam. Mau kita panjangkan lagi, kita tambahkan minggunya, boleh? Berarti cuma ada 3 hari, 2 malam. Nggak dapat 3 hari, 3 malam, nggak dapat Bang. Itu udah kita bonusin loh, kita panjang-panjangkan loh itu. Udah kabur Pak De. Hah? Udah kabur. Ya jadi nggak terpenuhi itu. Makanya kalau kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 46, ya dikatakan ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu nggak terpenuhi. Makanya kalau kita cari ayat itu nggak akan ketemu di dalam kitab Perjanjian Lama. Karena memang tidak sesuai fakta gitu loh. Yesus itu cuma 2 malam 1 hari. Bukan 3 hari 3 malam. Enggak. Ini Islam apa Kristen yang baru naik, user? User, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. User. User. Bang Juma mana? Bang Sadli? Hadir Paman. Oh ada. Kirain Ada. kemana? Ada di sini. Saya menunggu gawang. Kapan ada yang ke Seleo? Cuman gini Akhi, saya mau bertanya Akhi, boleh nggak? Iya, iya. Di dalam kitabnya Yahudi diterangkan, kitab Yahudi ya, di situ diterangkan di data nomor 15. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ini yang ada di dalam Yesaya 14 terkait dengan Lucifer. Nah, di dalam Matius 28, Akhi, di situ diterangkan bahwa Maria kemudian menengok ke dalam kubur. Setelah kemudian menengok ke dalam kubur, terjadi gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Lalu duduk di atasnya. Itu. 28 juga ada. Nah, yang jadi pertanyaan saya, malaikat
turun dari langit, datang ke batu dan menggulingkan, lalu duduk di atas batu tersebut. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Ini beneran malaikat. Ini benar-benar malaikat. Iblis Bang Suma. Hah? Oh, ibu. Ini kalau ini Muslim atau Kristen? Kalau Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, lama kami kelinga sama na Bang Suma si kampok tu kasi. Oh, kasih. Nah, Lama sila rupa. salah surut. Dandang tiga. Dandang ki. Dandang, tenia, Tanya. ku di awal mone-mone. Oh, boleh. Saya pernah lama tinggal di Rambakulu, Bang. Peristiwa dandang dulu. Oh iya. Nostalgia. Salah satu korbannya termasuk saya dan sekeluarga akhirnya lari pindah ke Malili. Iya. Oh gitu. Di mana ki? Di Belantang? Di Malili, Baruga. Oh di Baruga. Kok kenal Iya. Balantang, Bang? Banyak keluarga di sana. Oh, di Balantang. Iya. Dekat tetangga desa. Ah, masya Allah. Di Malili itu ada Om Idul juga ada di sana. Om Dul. Om Dul. Ya, asistennya bapak kita Yusuf Kalla. Itu Oh, kakek. gitu. Iya. Yang pecinta kucing itu. Cocok lah deh. Wah, biasa juga ke bawah daerah, Bang. Bandung. Kebetulan komunitas mancing juga. Iya. Iya, nostalgia kita. Nah, kembali kepada tema, sahabat-sahabat. Salam kenal, saudaraku Silakan. Salalau. Salam sama keluarga yang ada di sana ya. Malaikat kemudian menampakkan diri kepada Maria. Kata malaikat itu, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Jadi maksudnya Maria sedang mencari mayat Tuhannya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Ini Yesus tidak tahu kalau ibunya ini datang mencari dirinya. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Ini ibunya atau Maria Magdalena sih? Oh, Maria Magdalena Maria ya. Magdalena itu. Iya, Maria betul. Magdalena itu. Iya, yang- betul. Itu kan gunai gitu sebenarnya itu. Iya. Tapi panggil ibunya Perempuan juga atau Gunai. istriku. Ya Panggil- sama aja. Tapi itu Eh, Maria Magdalena itu. Maria Magdalena ya. Mm-mm. Bersama dengan Maria ini, Yakobus. Nah, ini siapa ini? Ada Yesus di situ, ada malaikat di situ. Ada nggak yang bisa menjelaskan ke kita ini? Mengenai cerita ini sih sebenarnya apa ya, terjadi kontradiksi antara cerita yang satu dengan yang lain. Jadi susah ini disimpulkan ya. Karena kalau menurut Matius itu Maria Magdalena dan Maria yang lain Iya. yang mendatangi kubur itu kan. Sementara kalau kita lihat Yohanes cuma Maria sendirian. Nanti menurut Lukas itu kalau nggak salah ada siapa di situ ya?
Maria Salome ya kalau nggak salah ya. Bentar. Tetapi bagi benar mereka yang kubur yang remah-remah mereka mendapati guling. Jadi terjadi perselisihan atau ada kontradiksi. Kontradiksi waktu ya juga. Karena kalau kontrasepsi ada nggak? Yang lain KB. menurut yang lain itu sudah siang, ya kan? Menurut Markus masih gelap. Jadi ceritanya ini nggak apa antara satu dengan yang lain ini nggak ketemu gitu loh. Iya betul. Inilah yang diterangkan Al-Quran barangkali akhi ya. Betul. Mereka berselisih paham gitu ya kan ya. Betul nggak? Al-Quran menjelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'at zan wa ma qatalu yaqina. Mereka tidak yakin telah membunuh, kan gitu. Ini Al-Quran mengatakan itu. Wa ma qatalu yaqina. Dan tiadalah mereka yakin terhadap apa yang mereka bunuh ini. Mereka nggak yakin. Pemberitaan mereka nggak yakin. Wa innal ladzina ikhtalafu fi, malah mereka kemudian berselisih paham, berselisih pendapat tentang kejadian tersebut. Nah, ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Nah, kita lihat pembuktiannya seperti yang diterangkan oleh guru kita tadi Akhi Sugi. Jelas di situ ada kontradiksi pemberitaan terhadap penyaliban ini. Bahkan Maria sendiri menganggap bahwa yang dia temukan itu adalah malaikat. Jadi Al-Quran ketika menguraikan hal tersebut, ya lebih akurat pernyataan bahwa adanya perselisihan dan adanya kemudian kontradiksi mencerminkan bahwa Al-Quran yang datang kemudian menjelaskan kejadian tersebut benar-benar pantas untuk diyakini dan diimani oleh manusia-manusia berakal sehat. Al-Quran mengatakan itu. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, yang mereka ejek dengan menamainya Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang hal pembunuhan tersebut. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Sekarang kalau kita kejar saudara-saudara Kristen untuk mempertanggungjawabkan imannya berdasarkan Bible itu sendiri, mereka pasti kewalahan. Kewalahan dan sulit untuk keluar daripada lingkaran yang dibentuk oleh Bible itu sendiri, di mana apa yang diterangkan oleh Al-Quran bahwa yang disalib itu adalah seorang pendosa. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta' aydihim. Jadi di situ diterangkan bahwa yang dihukum ini adalah orang yang memerangi Allah. Artinya kalau memerangi Allah itu sahabat-sahabat, memerangi Tuhannya Nabi Abraham, Ibrahim, memerangi ajaran yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini yang terjadi kemudian. Memerangi Nabi Isa. Artinya memusuhi Nabi Isa. Artinya yang disalib ini tentu sudah bukan Nabi Isa. Itu jelas diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Nah, rupa-rupanya seperti ya materi-materi kita sebelumnya, di Ulangan 21 betul adanya bahwa yang disalib sesuai dengan Al-Quran.
dia adalah pelaku dosa yang dikutuk oleh Tuhan. Maka muncul permasalahan. Ini Nabi Isa alaihissalam sudah pasti beliau adalah seorang laki-laki yang suci. Dalam Al-Quran surah Maryam ayat 19. Sedangkan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30 juga dikatakan dia adalah hamba yang suci. Kalau hamba suci berarti bukan pendosa dong. Kalau dia bukan pendosa, maka tidak lulus, tidak pantas kemudian beliau disalib. Ya, apalagi dasar pijakan penyaliban terjadi di umatnya Yesus, ya bukan di Kristen ya, di umatnya Yesus itu ingin dicelakai Yesus, ingin dibunuh Yesus karena landasan ekonomi politik, bukan karena dosa waris. Pembunuhan terhadap Yesus karena adanya dosa waris itu muncul belakangan dari pihak Kristen. Sedangkan Bible menginformasikan bahwa orang-orang Yahudi, orang Farisi mahkamah agama itu ingin membunuh Yesus dikarenakan faktor politik ekonomi. Mereka takut bangsa mereka, tempat suci mereka dirampas oleh penjajah Romawi kala itu. Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Tentang dosa waris, tentang nubuatan Yesaya 53, Yesaya 9 itu hanya muncul belakangan, klaim dari pihak luar. Makanya Al-Quran ini datang. Al-Quran ini datang mengatakan apa? Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah, memerangi Rasulnya, membuat kerusakan di atas muka bumi, hanyalah disalib. Jadi kalau ada penyaliban terjadi, menurut Al-Quran itu adalah pendosa. Ulangan yang disalib itu adalah pendosa. Galatia 3 yang disalib itu adalah orang yang jadi kutuk. Ini yang celaka ini teman-teman yang menuhankan makhluk yang dikutuk. Saya kira begitu sebagai pengantar. Host kalau bisa bikin tema. Ya bang, tema. Ragu. Sebenarnya apakah benar bahwa Yesus itu yang disalib? Kalau kita lihat terjadinya kontradiksi. Seperti contoh ketika kita baca di dalam Yohanes 18 misalnya dari ayat 1 dan seterusnya itu. Di situ orang-orang yang mau menangkap Yesus itu tidak kenal Yesus. Bahkan Yudas sendiri tidak kenal Yesus. Sehingga terjadilah percakapan dan Yesus bertanya kepada mereka, siapa yang kamu cari? Lalu orang-orang itu mengatakan, Yesus dari Nazaret. Kata Yesus, akulah yang kau cari. Kemudian orang-orang itu terjatuh. Nah, ini ada apa ini kok terjatuh ini? Masa hanya gara-gara akulah Yesus orang Nazaret yang kau cari? Kok jatuh? Ada apa ini kok jatuh? Nah, ini menimbulkan suatu pertanyaan ya. Bagaimana mungkin Yudas yang ada di situ tidak memberitahu itu loh Yesus, tangkap. Ya, seharusnya kalau memang mereka itu kenal Yesus, ketika Yesus bertanya siapa yang kamu cari, jawabannya adalah kamu yang aku cari. Enggak, Yesus tidak harus sampai mengatakan akulah Yesus yang kau cari. Kan begitu. Ini menunjukkan bahwa yang mau menangkap Yesus tidak kenal. Yudas pun tidak kenal. Menurut Yohanes. Tetapi menurut Lukas kenal. Bahkan Yesus mengatakan apa? Bukankah aku tiap hari bersama-sama kamu? Ya, kalau kita lihat di dalam Lukas nanti di dalam Lukas 22 ayat 52 itu kan. Ya, Yesus ngomong sama mereka itu. Bukankah tiap hari aku bersama-sama kamu di bait Allah, tetapi kamu tidak menangkapku? Nah, menurut Lukas, orang-orang yang mau menangkap ini kenal. Mungkin karena perbedaan ya, terjadi juga perbedaan siapa yang mau menangkap itu. Karena kalau menurut Yohanes yang mau menangkap adalah pengawal-pengawal bait Allah yang disuruh oleh imam-imam, kepala. Sementara menurut Lukas yang menangkap Yesus adalah imam-imam kepala itu sendiri.
Nah, ini mana yang benar, imam-imam kepala atau pengawal-pengawal bait Allah yang disuruh oleh imam-imam? Mana yang benar? Itu satu. Nah, kemudian kalau kita lihat pernyataan Petrus misalnya di dalam Matius 26 dari ayat 69, 70, 71 dan seterusnya itu, Petrus mengatakan apa ketika ditegur oleh seorang hamba perempuan itu? Aku tidak kenal, sampai 3 kali aku tidak kenal dia. Loh. Katanya tadi waktu ada pemberitaan bahwa ada pengkhianatan, mereka ini, tenang guru, aku ada di sampingmu, aku rela untuk mati untuk kau. Oh kan? Tapi setelah terjadi penangkapan kok semuanya kabur. Tidak sesuai dengan janjinya bahwa dia akan membela Yesus mati-matian. Di dalam Markus 14 ayat 50 semua murid kabur. Ya, yang mengikuti Petrus. Itu pun Petrus menyangkal juga bahwa dia tidak kenal Yesus. Nah, disinilah ketika kita baca Bible menimbulkan keraguan-raguan. Kalau ada kesaksian yang berbeda-beda, ya, itu gagal di mata hukum. Karena kalau ada kesaksian yang berbeda-beda, itu tidak mungkin dua-duanya benar. Ya, bisa salah satu yang benar atau dua-duanya salah. Itu saja, tidak mungkin dua-duanya benar, nggak mungkin. Jelas ini terjadi kontradiksi, mulai dari penangkapan, penyaliban, kebangkitan, ya, waktu dia mati, waktu apa yang tertulis di dalam di atas kepalanya Yesus itu sebenarnya yang tertulis itu apa? Lalu ketika Yesus mau mati itu yang terucap dari mulutnya itu sebenarnya apa? Eli Eli lama sabachthani, Eloi Eloi lama sabachthani, atau kepadamu ya Bapa, aku serahkan nyawamu. Mana ini yang benar nih? Kok terjadi kontradiksi yang demikian parah? Atau ketika Yesus itu ngomong begitu membuka mulutnya itu mengeluarkan kata-kata yang berbeda-beda. Sehingga yang didengar orang berbeda-beda. Eli Eli lama sabachthani, Eloi Eloi lama sabachthani, atau ya Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Mana yang benar? Silakan lagi Juma. Itu yang di bawah nggak usah protes, kau nggak usah ngatur saya. Nggak ada gunanya, kau ini nggak ada untungnya juga bagi saya, ngapain ngatur-ngatur. Ada orang ngomong suruh diem. Nah sekarang kau ngomong, naik kau, ngomong sini kau. Jijik kali aku dengan orang-orang ini. Etis yang begitu Pak. Kontribusimu terhadap dakwah itu apa sehingga bisa ngatur kami? Enggak, mereka bercanda itu, Jadi Masya Allah apa yang disampaikan oleh guru kita ya, Ahi Sugi, itu adalah sesuatu pembendaharaan ilmu bagi kita untuk masa depan kita dan anak-anak kita, anak didik kita ke depannya. Karena Al-Quran menyorot hal ini disebabkan oleh karena ini bukan hal sepele, sahabat-sahabat. Ini adalah hal yang sangat besar. Ini adalah sesuatu yang dahsyat. Kenapa saya katakan sangat dahsyat? Karena Allah menghukum mereka. Orang-orang yang kemudian berkata Nabi Isa itu disalib, dihukum oleh Allah. Saya ulang ya. Berdasarkan Al-Quranul Karim, wa qaulihim, karena ucapan mereka, inna qatalnal masih Isa bin Maryam. Karena ucapan ini kemudian maka Allah menghukum. Apa hukuman yang Allah berikan kepada mereka? Mereka menganggap nyaman apa yang mereka lakukan. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Sehingga nampak di hadapan kita dulu, kami sebelum ada para sahabat-sahabat yang ada di sini, para guru kita yang ada di sini yang belum mengenal dunia apologet. Sahabat-sahabat sebelum mengenal kami, mengenal saya, mengenal Ahi Sugi, itu belum ada pemateri dari Islam yang menjabarkan materi-materi seperti ini. Yang kita disampaikan adalah pendalaman materi tentang Al-Quran. Itu pun hanya terkait dengan
prinsip-prinsip keislaman kita, untuk menguatkan akidah dari aspek keislaman Quran dan hadits. Begitu Akhi Sugi datang, para guru-guru kita hadir, kemudian mereka kemudian menjelaskan cakupan Al-Quran, khususnya terkait dengan penyaliban yang akhirnya melahirkan konsep sebuah agama di luar Islam yang disebut Kristen. Apa itu? Ketika orang Yahudi kemudian berbondong-bondong dengan akidah pengajaran mereka menolak Nabi Isa, mengatakan Nabi Isa itu adalah orang yang tidak seharusnya mereka tunggu, Allah kemudian membalas tipu daya mereka. Nah, hasil daripada tipu daya inilah kemudian yang mereka lakukan, lalu Allah membalas tipu daya itu, membalas tipu daya mereka dengan hukuman. Hukuman inilah yang membuat kemudian orang-orang pada menyembah kepada makhluk yang diutus oleh Allah, menggantikan ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Allah menghukum mereka. Mereka dihukum sehingga mereka kemudian tidak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Berat sekali, berat seberat-beratnya mereka mengakui bahwa manusia yang mereka sembah itu adalah benar-benar manusia. Mereka harus menyelipkan bahwasanya itu juga adalah Tuhan itu sendiri. Itu disebabkan karena apa? Wa qaulihim, karena ucapan mereka, sehingga mereka menanggung akibat hukum dari Allah. Ya, bersyukurlah sahabat-sahabat sekalian dengan adanya guru-guru kita, sampai kita kemudian bisa menapaki hidup kita sebagai seorang muslim, sehingga kita mampu membedakan antara mana yang hak dan mana yang batil, antara mana yang benar, mana yang dibuat benar-benar, ya, dibuat seakan-akan benar maksudnya, dan mana yang benar-benar salah. Nah, untuk itulah kemudian apa yang diterangkan Al-Quran ini, kita bisa lihat buktinya hari ini. Mereka menganggap itu Tuhan, tapi ternyata itu adalah manusia. Mereka menganggap itu manusia, di sisi lain mereka menganggap itu Tuhan. Itu disebabkan karena apa? Karena dihukum. Cobalah teman-teman, ada orang sehat akal, dibilang gila juga tidak, ya, dibilang sinting juga tidak, dibilang penyakit saraf juga kagak, tapi kemudian menyimpang dalam segi akidah. Ketika kemudian kita mengatakan kepada mereka, ini seekor sapi, dia katakan seekor sapi. Dan di kesempatan yang sama pun dia mengatakan ini adalah seekor ayam. Dia tidak gila, dia tidak sinting, dia bukannya tidak waras, tetapi karena mereka mengalami hukuman dari Allah, disebabkan karena hati mereka, ya, menganggap bahwasanya yang dibunuh ini adalah Al-Masih. Itulah yang menyebabkan mereka dihukum, dan hukumannya nampak pada hari ini. Mereka tidak bisa membedakan antara sapi dan ayam, antara ayam dan sapi. Mereka tidak bisa bedakan. Itu disebabkan karena hukuman dari Allah. Karena mereka percaya dan mereka meyakini bahwa yang dibunuh terkutuk itu adalah utusan Tuhan yang disebut Al-Masih. Bahkan jauh daripada itu, 2 kali lebih jahat. Mereka menganggap yang disalib ini adalah Tuhan sendiri yang datang dalam rupa manusia. Ini Al-Quran. Al-Quran yang mengatakan itu, bahwa yang mereka sembah hanyalah iblis yang terkutuk atau yang durhaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya nggak bang? Boleh. Dari sekte mana bang? Saya Islam bang. Oh, Islam. Bang Luma, Siap. pengikut Nabi Isa itu kan Hawarion ya. Siap. Ketika Nabi Isa diangkat ke langit, mereka itu kemana bang? Tidak diceritakan kemudian di dalam Al-Quran. Yang pasti Al-Quran hanya menjelaskan seruannya. Wahai ahli kitab, janganlah engkau berlebihan di dalam agamamu. Sesungguhnya Al-Masih itu hanyalah seorang rasul. Beliau bukan Tuhan, beliau bukan Allah yang nuzul kemudian menjadi manusia. Itu perintah dari Allah. Artinya
eh, yang menguasai pengajaran setelah kemudian Nabi Isa diangkat itu adalah orang-orang yang berlebihan dalam agama. Kemungkinan sahabat-sahabat atau murid-murid Nabi Isa alaihissalam, karena beliau ini berada di tengah-tengah bangsa yang menolaknya, kemungkinan mereka semuanya itu telah teraniaya atau mereka telah meninggal dunia. Kemungkinan, karena Al-Quran tidak menjelaskan hal tersebut lebih rinci lagi. Demikian Bang. Oke, makasih Bang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambah sedikit tadi Gurunda tentang terkutuk ya, seperti yang disampaikan di Galatia dan dikutip di Ulangan ya, bahwa terkutuk orang digantung pada kayu salib. Nah, di Matius 25:41 ini ya, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tepatnya ya neraka pasti di api yang kekal. Itu Gurunda. Silakan. Kita sapa Nino. Nino, selamat malam. Kristen, Muslim. Nino. Gak bisa ngomong sih. Nino, suara dibuka mic-nya. Wah, turun. Ini Jason tadi Kristen ya, Bang? Jason. Jason, Kristen Muslim bang. Assalamualaikum. Aku mualaf, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mualaf. Sudah berapa lama, Udah berapa Bang? lama Bang? Sama pertanyaannya. Ini hampir mau 2 tahun lah. Insya Allah, Alhamdulillah. Silakan. Ada yang ingin disampaikan, Bang Jason? Suara kata nih. Itu noise. Apa itu bang? Iya, Bang. Ini Bang Jason ada lagi di sih. gunung ya? Saya lagi kayak di persawahan gitu, Bang. Oh, ada suaranya Pak Bom Bom aku dengar. Iya. Kurang ajar juga dia. Lagi di persawahan. Ya, silakan, Pak Jason. ya. Yang ngajarin lu begitu siapa sih? Itu pamannya. Siapa lagi? Ini intinya seperti abang-abang, bunda-bunda sampaikan itu sangat betul yang ada di Alkitab. Semua itu memang Bible betul. Bang, jangan Tidak disebut bisa Alkitab Bang. Iya. Jangan disebut Alkitab Iya. Bang. Bible. Ya, itu Bible, diterangkan di Bible itu yang dibaca, yang dijelaskan itu memang itu benar adanya. Tidak bisa dibantahkan dengan dalil apapun buat mereka juga. Mau cari kebenaran apapun dalilnya itu tetap betul. Itu isinya. Mantap. Oke, itu aja bang ya. Isi Iya, waktu iya, Bang iya. Andi diinterogasi Bang Andi. Kenapa mualaf dan sebagainya Bang Andi. Bang Andi yang pandai interogasi, saya nggak pandai saya. Iya, enggak apa-apa. Oke, udah hampir 2 tahun ya bang ya. Nah, yang menarik, Iya, yang iya. menarik di Islam itu sehingga anda memilih mualaf itu gimana bang? Kan banyak itu keyakinan-keyakinan lain seperti Buddha, Hindu. Kok memilih Islam itu bang? Gimana silakan? Ya, karena di keluarga saya ceritakan dulu sedikit tentang sejarah saya masuk Islam ini. Sekarang itu karena di keluarga saya tuh ada 3 kepercayaan gitu. Karena saya melihat Islam ini logis, masuk akal, sesuai dengan kenyataan, fakta, terciptanya bumi dan langit, Allah itu Esa satu, dan semua ciptaannya para malaikat atau utusan para rasul itu memang tidak ada yang pernah saya ketemukan di keluarga saya ini, di 3 agama keluarga saya ini, maksudnya kayak begitu. Nah, di Islam inilah yang istilahnya seperti sekarang tuh kita sudah sempurna lah. Kita mau cari apa lagi di Islam ini? Karena kebenaran di Islam itu sudah diungkapkan. Karena terjadinya sesuatu di Islam itu, selamat malam.
Itu karena terjadinya apa yang diturunkan di Al-Quran itu, kehebatannya di Muslim ini, di Islam ini, seperti kitabnya, seperti Al-Quran ini, dia tuh menceritakan dulu, gitu. Dia tuh ada duluan, baru terjadi, begitu. Nah, beda kayak di sebelah itu, sudah terjadi, baru dibuatkan gitu. Gitu perbedaannya. Keren. Yang pakai Dan di nalar Al-Quran itu nggak ada pikiran. kontroversi bang ya, nggak ada kontradiksi. Iya, itu seperti saya bilang tadi Bunda, itu real, the real semua. Itu semuanya tuh asli semua. Bukan tanpa rekayasa bilang begini. Betul semua di situ. Karena di sebelumnya saya itu, kitab-kitab saya itu seperti Bible apa segala itu, saya belum bisa menemukan yang tujuan awal ini, agama ini nih apa sih sebenarnya, tujuannya awalnya ini apa sih maknanya. Kan di Islam ini kan istilahnya, saya dilahirkan di dunia ini untuk beribadah. Nah, beda di sebelah ini, beda di agama sebelum saya itu menceritakan tujuan lahirnya saya di dunia ini apa. Itu yang tepat bedanya. Banyak Jadi perbedaan yang kalau saya mau pilih. setelah di Islam nyaman gitu ya bang ya, fokus beribadah, tenang dalam menjalani segala sesuatu perintah Tuhan ya, tenang ya, gak ada kebimbangan. Iya, kan? iya Bunda. Itu saya seperti kayak walaupun saya ini masih ngeja-ngeja untuk baca Bismillah itu, untuk sholat, untuk berbuat apa-apa tuh sesama manusia aja saya tuh kayak nangis gitu, nangis takut gitu. Karena di sebelum saya punya agama ini, saya tidak pernah kayak begini loh. Saya beribadah, saya sebut nama Allah aja itu sampai tidak kuat gitu. Saya sebut para rasul, sebut perjalanan Islam ini. Saya betul-betul di hati saya tidak pernah saya merintih, tidak pernah saya nangis meneteskan air mata saat ibadah. Saya tidak kuat gitu. Saya itu walaupun saya masuk Islam itu, bagi saya itu saya tidak cocok buat mau cari pahala apa segala, bukan. Saya itu orangnya pendosa. Saya tidak cocok untuk dimanapun. Saya cocoknya itu di neraka jahanam. Itu lebih cocoknya untuk saya, karena di agama sebelumnya begini begitu. Abang, di Islam itu Iya. Allah itu maha pengampun. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertobat kepada Allah, Allah berjanji akan mengampuni kita. Jadi tetap ini banyak tenang menjalani hidup, karena Allah itu maha pengampun. Itu janji Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zumar ayat 54 kalau nggak salah ya, insyaallah. Allah berfirman begini ya, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, maha penerima taubat. Jadi apapun kesalahannya, dosa-dosa kita, kecuali syirik ya, menyekutukan Tuhan itu ya, itu nggak bisa diampuni ya. Tapi apapun itu selain itu, Allah maha pengampun bang. Jadi tenang, bahagiakan hatimu, tenangkan jiwamu beribadah kepada Allah bang. Islam itu keselamatan. Silakan bang. Iya, ini saya juga cerita juga sedikit. Saya tuh selama memeluk Islam itu 2 tahun ini, saya tuh rindu ingin maunya meninggal aja lah. Saya tidak mau di dunia ini. Nambah dosa saya bang. Gurunda. Gitu. Saya tidak kuat hidup di dunia ini. Saya maunya meninggal aja lah, cepat lah. Itu saya doa tuh Allah, cepatlah ambil nyawa saya. Silakan ini. Gurunda. Sebentar abang, biar diberi wejangan dulu oleh Iya. Bang Jason ini usia berapa bang? Saya umur 30-an. 30. Sudah berkeluarga? Belum saya bang. Belum berkeluarga. Iya. Al-Quran memang menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi Allah menitik beratkan pada hati. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Siapa mereka ini? Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan yang menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Ini yang dikatakan oleh Allah, ulaika humul mu'minun haqqa. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Tuh, orang-orang beriman itu kayak gitu tuh kata Allah. Lalu Allah menghadiahkan apa? Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Subhanallah. Jadi kalau saudara Jason masih mendengarkan di bawah, ya, manfaatkan kondisi iman Anda saat ini untuk memperbanyak amalan. Perbanyak amalan kebajikan, menjadi orang yang soleh, turuti perintah-perintah Allah, jauhi larangannya, isi dengan hal-hal yang bersifat sunnah, bersifat yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang dianjurkan oleh Rasulullah. Masalah kematian itu urusan Allah. Sahabat tidak perlu meminta kematian itu, dia akan datang. Tugas kita sekarang ini adalah mengisi detik demi detik amalan-amalan soleh. Masalah kematian, dia akan datang. Ada sebuah cerita, ada orang yang ingin lari malah dari kematian, menghindar dari kematian. Dia lari dari kampung. Ketika kemudian dia mencari gunung, dia daki gunung yang paling tinggi, tapi ternyata dia masih menemukan matahari ada di sana. Turun dia lagi, dia ke lembah, berjalan di lembah, ditelusuri lorong-lorong bukit-bukit, danau, lautan dia seberangi untuk menghindari kematian. Sampai dia melakukan perjalanan puluhan tahun, sampailah dia di ufuk barat. Kemudian dia menemukan gua. Dia yakin bahwasanya di gua inilah dia bisa bertahan untuk hidup tidak menyentuh kematian. Begitu dia masuk ke dalam pintu gua, begitu dia masuk sekitar 10 langkah, dia mendengarkan suara. Hai kamu. Kaget orang itu. Ini siapa ini? Masih ada juga manusia di sini. Kurasa cuma saya sendiri. Ternyata ada orang. Ya, kamu siapa? Aku malaikat maut. Aku menunggu kamu berpuluh tahun dalam perjalananmu menghindariku. Di sini aku sembunyi. Dan yang mengantarkan langkahmu menuju gua ini adalah ajalmu. Jadi ajal itu nggak usah diminta. Ajal itu akan datang. Seibarat rasa ngantuk. Rasa ngantuk itu nggak perlu diminta. Seibarat rasa lapar. Rasa lapar itu nggak perlu diminta. Dia akan datang. Itu adalah hukum alam. Dia akan datang. Diminta, tidak diminta, ditolak ataupun tidak disukai, dia akan datang. Kematian seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita isi hidup ini dengan amalan-amalan soleh. Perbanyak kebaikan, perbanyak amalan, perbanyak ibadah, perbanyak membantu orang, perbanyak memberikan sesama.